Salam Rahayu sedulur, welcome back to my channel Sang Indigo TV. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Saksikan petualangan kami bersama Sang Indigo TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santra guys, selamat malam. Kembali dengan saya Kang Paimo sebagai penjelajah bersama dengan tim kita Sang Indigo TV. Di sini saya akan menjelaskan manfaat tentang biji genitri atau gelang apa ya namanya, bisa disebut gelang dewa. Di sini saya menjelaskan di Indonesia itu banyak sekali jenis-jenis genitri ya. Di sini ada lebih dari 30.000 spesies tumbuhan yang ada di Indonesia yang dimanfaatkan biasanya untuk aksesoris, untuk pengobatan juga. Dan salah satu genitri itu salah satu tumbuhan tanaman herbal ya kawan-kawan. Itu buat pengobatan baik secara diakui kedokteran maupun secara alternatif. Genitri sendiri itu nama lainnya bisa dibilang rudraksa ya, itu dari kata India, artinya saya nggak tahu, browsing aja ya. Oke. Begini ya, saya akan mereview gelang genitri itu seperti ini. Kalau untuk ukuran itu relatif ya, ini dibentuknya ini sekitar 14 mm ya. Kalau yang gelang ini mungkin 8 atau 10, nggak ada ini, 6 paling ya. Kalau ini 14 besar, ini lumayan ini kalau buat pamer ini. Kalau mau ziarah itu kan lumayan buat pamer itu, keren ya, lumayan besar ya. Terus dari segi di India sendiri paling banyak itu menggunakan buah ini ya. Ini itu di India semacam sudah tradisi ya, di sana buat pengobatan, buat aksesoris, dan ini terkenal sebagai gelangnya buah miliknya Dewa Siwa ya kawan-kawan. Memang kalau kawan-kawan lihat, Dewa Siwa itu memakai kalung genitri, browsing sendiri aja atau pinjam ke beliau langsung ya, canda ini. Terus ini konon katanya orang Hindu meyakini dengan memakai gelang rudraksa atau genitri ini adalah tetesan air mata Dewa Siwa yang jatuh di atas tanaman genitri tersebut dan menghasilkan pohon buah ini. Di Indonesia sendiri digunakan untuk industri obat sampai aksesoris seperti ini, gelang, kalung, dan sebagainya, mungkin tasbih atau rosario sesuai dengan kepercayaan, atau japa, apa itu namanya saya lupa, japala atau apa itu. Kalau tasbih ada, rosario ada, japala. Potensi manfaatnya ya, saya akan menguak di sini manfaatnya. Antara lain membuat suhu badan menjadi sejuk. Ini itu enak buat gelang juga enak, kalung juga enak, atau buat ibadah atau ritual sesuai kepercayaan masing-masing juga enak. Yang kedua, meredakan gangguan jantung dan tekanan darah. Yang ketiga itu sedikit membakar manfaat buah atau biji genitri ini atau gelangnya Dewa Siwa atau rudraksa ini ya, dari beberapa referensi dan kawan sendiri. Saya juga sebelum pesan ke pengajinya, saya dikasih tahu tentang sedikit manfaat buah ini ya, barangkali bisa menambah wawasan kita semua ya. Yang pertama itu bisa membuat suhu badan menjadi sejuk. Kalau kawan-kawan memakai ini baik di kalung atau gelang ya, memang efeknya itu enak, dalam arti nggak panas, dan di kulit juga cocok juga sih. Kalau nggak percaya coba sendiri aja, pesan ke kawan-kawan yang percaya, baik lewat online atau langsung ya. Yang kedua, bisa meredakan gangguan jantung dan tekanan darah, dan mungkin itu bisa browsing sendiri ya kawan-kawan. Kalau untuk masalah
diuji lagi dan perlu ditanyakan ke ahlinya, mungkin ke dokter dan sebagainya. Yang ketiga sendiri meningkatkan daya ingat, kesadaran, dan ketenangan. Jadi mungkin relaksasi ya kawan-kawan. Bisa terus yang selanjutnya bisa memperbaiki kinerja saraf, karena mungkin dengan relaksasi tadi otomatis saraf-saraf kita kan jadi lebih baik lagi kinerjanya. Terus konon katanya juga mitosnya bisa memperlambat penuaan ya, bagi yang pengen muda terus ya, baik secara kasat mata dalam arti penglihatan nyata maupun secara jiwa ya, coba aja, barangkali jadi anak muda atau auranya menjadi karismatik, muda terus. Terus bisa membawa hoki atau ibaratnya membuang sial, mungkin di kepercayaan tertentu kan bisa dipercaya sebagai pembawa hoki ya kawan-kawan, dan bisa melindungi dari segala black magic atau semacam santet dan sebagainya. Itu balik ke kepercayaan masing-masing ya kawan-kawan. Jadi bukan kita mendewakan atau mengkultuskan benda, tapi kita sejatinya tetap percaya adanya Tuhan, karena kita sejatinya kan satu dengan sang sumber hidup. Apapun kepercayaannya dan apapun kepercayaannya pasti punya perantara, entah itu doa, amalan, mantra dan sebagainya. Dalam hal ini dikembalikan ke kepercayaan masing-masing, dan apapun medianya itu sebenarnya kan wasilah atau perantara. Kita nggak mungkin langsung ke Tuhan, kita nggak bisa melihat Tuhan, begitu dan sebagainya. Terus bisa menstabilkan tekanan darah, mengurangi stres dan menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan dan depresi. Itu salah satu manfaatnya. Dan mungkin jika kawan-kawan suka memakai tasbih, atau bagi kawan-kawan yang rosario, itu juga bisa dibuat kalung atau japala, itu bagian kawan-kawan lain itu bisa, tergantung kepercayaannya. Jadi tidak melulu dibuat tasbih ya kawan-kawan, bisa buat belang, bisa buat kalung dan sebagainya, atau dibuat hitungan buat olah nafas, kalau kawan-kawan melatih nafas juga bisa. Dan mungkin itu ya beberapa yang saya sampaikan manfaatnya, dan masih banyak mitos-mitos lain. Ditunggu selanjutnya aja ya kawan-kawan, kita akan membabat lagi baik dari pakarnya langsung atau kawan-kawan kita yang pengguna genitri ya. Sampai jumpa, terima kasih, jangan lupa saksikan di part berikutnya. Sandra.